Katanya Pak Sofian Effendi sudah menjumpai Warso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, semoga tuh dia pasti ditekan tuh. Menurut antum dia ditekan apa enggak? ya nggak mungkin tidak ditekan, Bang. Seorang pemikir profesor bisa berubah 180 derajat statementnya dalam 1 kali 24 jam. Tidak ada. Apa ancamannya kok sampai takut begitu ya? Kenapa ya? Kan ada di berita bahwa Jokowi Lovers akan mengancam akan melaporkannya ke Barislim. Kenapa kalian bela-bela Jokowi? Mana ijazah aslinya Jokowi? Tunjukkan. Kalau nggak ada, nothing ini gelar perkara. Betul, Bang. Benar nggak begitu? Betul. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak bisa buktikan, saya wall out. Itu saya lakukan. Jadi poin pentingnya, kalau saya tidak menyatakan wall out, saya ada di situ, dianggap setuju hasil gelar perkara itu. Itu Bung Refli ngerti sekali itu teori hukum ini. Karena polisi dibatasi cuma 8 orang. Saya diberi kewenangan ngatur siapa 8 orang itu. Nah, itulah yang saya atur. Nah, poin kedua, dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti itu ada 5. Saya tampilkan 2. 1 keterangan saksi, 2 dokumen. Dokumen apa yang saya tampilkan? Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang confirm tidak ada Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ini Jokowi ini pembohong besar. Pengadilan kalau meminta saya datang, enggak, udah 3 kali saya ke pengadilan. Jakarta Pusat sekali 2022, 2023 Solo, 2024 Jakarta lagi. Ada si Oto. Dan Oto telah memberi keterangan palsu di situ. Kenapa? Dia menyatakan ijazah Jokowi asli. Saya tanya mana? Ada. Kenapa nggak ditunjukkan? Ya, nggak perlu. Tapi yang penting ada. Nah, sampai detik ini tidak ada. Bahkan berkaitan dengan gelar perkara. Coba Pak Risman, kalau saya keliru atau berlebihan, Anda luruskan. Saya nyatakan, di dalam gelar perkara itu, kalian ini, kenapa kalian lebih membela-bela Jokowi? Kalian tidak mengerti pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa kalian bela-bela Jokowi? Mana ijazah aslinya Jokowi? Tunjukkan. Kalau nggak ada, nothing ini gelar perkara. Betul, Bang. Benar nggak begitu? Betul. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak bisa buktikan, saya wall out. Itu saya lakukan. Jadi poin pentingnya, kalau saya tidak menyatakan wall out, saya ada di situ, dianggap setuju hasil gelar perkara itu. Itu Bung Refli ngerti sekali itu teori hukum ini. Jadi oleh karena itu, standing point dari gelar perkara itu nothing, nggak punya nilai lah dalam konteks penegakan hukum, karena nggak objek hukum yang kita bahas ijazah palsu. Ya dia tunjukkan dong yang asli. Selama dia tidak bisa menunjukkan yang asli, ya tetap palsu. Kan begitu logika hukum sederhana. Jadi Bung Kris, tolong, maksud saya, ini sangat krusial sekali karena dampak serius kalau benar terbukti ini si Jokowi ijazahnya palsu, dia nggak berhak menyandang gelar mantan presiden karena dia presiden palsu. Hutang-hutang yang dia tanggung selama ini yang dia lakukan dia tanggung sendiri gitu loh, dan konglomerat yang bantu dia. Itu konsekuensi hukum logis. Saya tidak sependapat dengan Mahfud MD, nggak ada apa. Mahfud MD tidak bahas mantan. Ada mantan presiden karena dia melanggar pasal 7A UUD 45. Apa? Perbuatan tercela. Semua orang sepakat ini tercela perbuatan. Dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu si Jokowi itu. Dan kemudian dengan menipu dirinya, di foto itu udah jelas bukan foto dia. Ya kan benar dugaan saya dulu, ini Hari Mulyono. Ya, tapi saya menelitinya Big Matno. Enggak, saya tahu apa Hari Mulyono karena dia ngaku-ngaku namanya Mulyono. Waktu kecil sakit katanya. Saya bilang enggak, Jokowi ini penipu, enggak benar dia itu. Enggak, yang ini namanya Hari Mulyono. Saya nggak tahu meninggalnya Hari Mulyono itu benar wajar apa enggak tuh. Saya tidak mau menuduh, tapi kok meninggal gitu tuh. Dalam perspektif
perspektif dimensi manusia, ya bertanya kan boleh. Kemudian dikawinkan sama si Usman adiknya itu, dan menyebut dia keturunan bapaknya siapa, kan jelas Pak KI itu. Kok kita dipersoalkan, kok Bambang Tri? Saya kan tahu ini persis. Bambang Tri meneliti, ada 2 buku Jokowi Undercover pertama khusus tentang silsilah keluarga Jokowi yang bersifat keturunannya dari PKI. Buku yang kedua, Jokowi Undercover kedua, adalah khusus ijazah. Yang kita persoalkan itu SD, SMP, SMA. Saya tidak persoalkan ijazah yang UGM. Itu urusan Rismon sama Roy. Itu kan harus dipilah-pilah. Karena logika saya begini, Mas Refli. Kalau ijazah SMA-nya tidak ada, atau tidak punya, atau dipalsukan, kok bisa masuk universitas, kan suatu hal yang nggak masuk akal gitu. Ini yang harus dimengerti. Dan yang kedua, persyaratan untuk capres itu bukan ijazah S1, cukup SMA yang sederajat. Makanya saya tidak begitu persoalkan yang UGM, bukannya tidak penting, penting ternyata. Allah buktikan lewat Rasulullah dan Rismon itu dahsyat sekali, sangat membantu, maka saya tampilkan sebagai saksi. Tapi yang untuk SMA, saya tampilkan saksinya itu Taufik, sekaligus dia ahli, karena dia juga sedang menggugat di Solo terhadap ijazah SMA, gitu loh logika hukumnya. Itu yang saya tampilkan di gelar perkara. Nah, oleh karena itu, supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya sih juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi, saya mau lawan aja terus sampai dijemput, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain, blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau kayak amnesti, mau kemana lagi, ayo kita jabanin itu. Jadi nggak ada takutnya kita, bukan sok lagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Ya, semua presiden saya lawan kecuali Habibie, enggak, karena saya dukung Habibie karena bela Islam gitu. Tapi yang lain presiden lain sampai sekarang nggak saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Saya lebih pilih Anies gitu. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu masih lebih bagus Ganjar gitu. Anies nggak suka nggak apa-apa, karena saya bicara yang benar aja gitu. Oleh karena itu, dalam perspektif penegakan hukum, ya, jangan lupa advokat itu penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Itu kesetaraan kami. Nah, sekarang saya punya hak sebagai advokat dan sekaligus penegak hukum. Saya ingin sekali ijazah asli Jokowi itu mana. Itu yang kita bahas. Jangan lagi ke skripsi. Itu penting, tapi tidak sekarang itu. Yang sekarang itu, Rismon dengan hormat, bantu saya teliti mana ijazah SMA-nya itu. Apalagi SMA 6 yang diklaim, itu kan baru lahir tahun 1986. Kok tahun 1980 udah ada SMA itu? Itu kan dulu namanya SMPP. Itu clear hasil penelitian Bambang Tri. Buka buku Bambang Tri itu. Undercover kedua. Ya. Jadi oleh karena itu, saya by data, saya by dokumen. Ini 2 alat bukti yang saya tampilkan, dokumen dan keterangan saksi. Ya, bahkan ada lagi tambah petunjuk, ya. Itu harusnya kita unggul di gelar perkara itu. Harusnya kita harus lagi minta gelar perkara ulang atau saran saya Bung Refli yang mengerti hukum, harusnya konsekuensi logis hukum terjadi apa? Jokowi jadi tersangka karena nggak ada ijazahnya. Yang dimaksud oleh saya dan kawan-kawan TPA itu yang ijazah SMP, SMA nggak ada dia tuh, yang minimalnya SMA di mana coba? Baru nanti yang universitas tambah lagi gitu. Jadi juga tambah lagi nih si Gibran juga kita persoalkan semua. Bukannya kita benci, ini fakta hukum gitu. Saya benci apa sama Jokowi? Gubernur waktu itu saya dukung kok, sama Adian Apitupulu, sama Ratna Sarumpait.
saya gabung dukung Jokowi jadi gubernur sebelum tahu dia penipu gitu loh. Tapi udah tahu penipu gimana? Oleh karena itu, teman-teman, gerakannya ini diaspora yang udah benar-benar ikhlas dukung gerakan yang di Indonesia, maka dengan hormat. Tadi saya dengar dari Mas Agus tulis surat ke Donald Trump. Apa ininya ada desakan dari Donald Trump? Nanti dianggap kok nggak ada urusannya ikut-ikut campur, repot juga kita kan digituin. Lebih baik saya lebih senang tulis surat yang konkret kepada Prabowo. Kok kita secara hukum yang melapor, kok kita dilaporin? Itu kan nggak benar, itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10, Rismon saksi, saya pelapor sekaligus advokat. Kok dilaporin balik oleh si orang Peradi Bersatu itu dan merasa belagu? Tadi saya lihat di TV nyerang-nyerang Rismon lagi. Itu ditempelin aja Rismon, orang goblok itu. Kalau dia sama saya sih nggak usah banyak jalan, sini loh. Kita preman lebih bisa preman lagi, tapi kita juga intelektual gitu loh, Rismon. Ya, anda orang Batak, walaupun senang, berani kok, aku demen kok berani. Tapi dimaki-maki di TV kok diam aja itu. Itu kan bang, karena live Zoom, nggak bisa. Ya, live sikat aja live justru. Mendingan nggak usah diwawancara. Kok tolak aja, saya nggak mau wawancara sama Kutu Kupret gitu. Selesai. Ngapain juga ada di Kutu Kupret? Udah gitu aja, Bu Refli. Fokus. Oke. Tadi kalau Bang Egy ngomong saya tidak potong karena Bang Egy itu antara bikin statement antara marah nggak jelas kadang-kadang. Kalau saya dikit lagi bang. Tapi Refli udah tahu jiwa saya sejak dulu lah. Oke, siapa lagi yang mau bicara ini? Siapa lagi? Bang Refli, saya sedikit lagi. Oke, silakan Bang Rismon. Bro Rismon. Jadi saya berkesempatan ke KPUD Solo ya kemarin ya. Kemarin atau 2 hari lalu ya ke KPUD Solo dan berkesempatan untuk berjumpa dengan Ketua KPUD Solo saat ini yaitu Pak Justinus Arya. Nah, di situ apa yang menjadi pertanyaan saya kan selama ini argumentasi dari pihak Jokowi adalah bahwa ijazahnya Jokowi yang saya maksud UGM itu kan sudah diverifikasi, mengalami tahapan-tahapan verifikasi di KPUD Solo, KPUD DKI maupun KPU Pusat. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tahapan verifikasi di KPUD Solo, ternyata saya mendapatkan jawaban yang sangat eksplisit dari Pak Justinus Arya bahwa di dalam berkas pencalonan Joko Widodo tahun 2005 sebagai calon wali kota Solo itu tidak ada berkas berita acara pemeriksaan atau berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh UGM terkait fotokopi ijazah legalisir UGM yang dijadikan berkas pencalonan Joko Widodo. Artinya fix bahwa mereka tidak, KPUD Solo 1 itu tahun 2005 itu tidak melakukan verifikasi ke UGM, Bang Egy. Jadi murni mereka terima saja itu jasa legalisir UGM itu. Terus mereka langsung sidang pleno karena tidak ada keberatan dari masyarakat, langsung diketok sah. Jadi menurut Pak Justinus Arya, Ketua KPUD Solo, tidak ada dalam berkas tersebut berita acara pemeriksaan atau verifikasi oleh UGM. Begitu, Bang Egy. Ya. Nah, dengan bukti itu bagaimana langkah antum berikutnya? Nah, itu saya sudah ceritakan juga ke tim hukum. Bagaimana apanya Pak tindakannya begitu, Bang. Dan berkas pencalonan wali kota tersebut sekarang sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya menurut Pak Justinus Arya tersebut. Kemudian langkah berikutnya kalau saran saya konfirmasi ke Polda Metro apa benar diterima. Kalau enggak, kenapa kalian menutupi hal-hal yang tidak benar begini gitu? Itu kan sejak jadi wali kota sampai gubernur sampai mereka jadi nggak benar sebenarnya. Yang kedua, saya tertarik antum melaporkan Jokowi di Polda Jogja gimana tuh progresnya? Ya itu, terkait itu nanti saya tanyakan minggu depan lagi ke Polda DIY. Sekaligus kami di Solo akan mengkonsep laporan ya dengan Pak Dr. Muhammad Taufik
untuk melaporkan Joko Widodo juga ke Polda DIY terkait jurusan teknologi kayu, ya, menyebarkan berita bohong tentang jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM. Saran saya, antum kompres lagi di depan Polda lagi sana. Kenapa tidak diperlakukan sama seperti Jokowi? Seminggu melapor langsung ada tindakan. Kok saya udah nunggu dari seminggu kok nggak ada tindak lanjut? Berarti polisi tidak melayani rakyat, tidak tribrata gitu. Iya bang. Saya akan ini harapan saya supaya di doa itu salamin salam sama Andika. Andika itu TPU Solo itu, insya Allah. Iya bang. Kemarin kan saya didampingi oleh Pak Andika. Nah, di samping satu laporan lagi itu terkait itu saya juga akan karena belum ada finalisasi di tentang laporan dugaan skripsi palsu itu ini atas nama Joko Widodo, maka saya inisiatif juga melaporkannya di Polda DIY dugaan skripsi palsu dari atas nama Joko Widodo. Jadi dua laporan ya? Iya bang. Ya. Jadi apakah nanti satu-satu ya minggu ini minggu depan ini? Satu hal lagi bro, secara kenegaraan kan gubernur DIY kan apa sih itu ya, sampai Sultan juga kan? Iya bang. Tolong dengan hormat, antum minta audiensi ke keraton, karena keraton itu lebih didengar menurut saya. Di samping gubernur dia Sultan, kan UGM tanah punya dia itu. Iya. Jadi dimarkan oleh orang yang namanya si Jokowi gitu loh. Gimana Sultan pendapatnya? Jadi tolong Sultan suruh berpendapat tentang si Jokowi penipu gitu loh. Iya bang. Tadi dengar dari tim Relagama, katanya Pak Sofian Effendi sudah menjumpai Warso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, semoga tuh dia pasti ditekan tuh. Menurut antum dia ditekan apa enggak? Ya nggak mungkin tidak ditekan bang. Seorang pemikir profesor bisa berubah 180 derajat statementnya dalam 1 kali 24 jam. Tidak ada. Apa ancamannya kok sampai takut begitu ya? Kenapa ya? Kan ada di berita bahwa Jokowi Lovers akan mengancam akan melaporkannya ke Barislim. Itu kan biasa aja. Kita aja udah dilakukan begitu nih mereka. Mesti lawan aja dong. Mereka kan intelektual. Ya itu tergantung tauhidnya juga.